Baik, jadi kita akan teruskan ya, source yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka dulu di package Siamik kelas C. Ini ada aplikasi Siamik C. Kemudian ada kelas mata kuliah, kelas mahasiswa. Ya, jadi kita akan tambahkan satu kelas baru untuk relasi, yang membangun relasi antara kelas matkul dan mahasiswa dengan nama kelas KRS ya. Kita tambahkan kelas baru. Ya. Namanya KRS ya. Kita awali dengan C, kita singkat KRS. Ya, jadi nanti di tahap ini sudah ada 4 kelas yang kita buat. Ya. Satu kelas utama, jadi kelas APP ini kelas utama, kelas main, kelas aplikasi, ya, yang sifatnya runnable. Tandanya nanti ada warna segitiga hijaunya. Ya. Ada segitiga warna hijaunya, itu berarti dia akan contain main class. Jadi dia punya main class yang berarti bisa runnable, bisa dijalankan. Kemudian ada 3 kelas provider ya, ada kelas KRS, kelas mata kuliah, kelas mahasiswa. Ya. Jadi ini kelas provider, kelas yang akan menyediakan, yang menjadi cetakan objek-objek yang akan dipakai di kelas lain ya, khususnya di kelas aplikasi dan nanti di kelas yang menerapkan relasi. Baik, kita sudah muncul kelas KRS, kita lengkapi. Jadi isinya, sekali lagi, isinya sebuah kelas ada 2. Saya ulangi kembali, bagian data member. Ya. Ini bagiannya pertama, kemudian member function. Berhubung kita tidak mengenal function di dalam bahasa Java, juga bisa kita sebut metode aja lah. Ya. Jadi ini sama. Jadi ini 2 bagian utama dalam sebuah kelas ya, bagian data dan bagian metode. Ya, di bagian data nanti kita tulis variabel-variabel yang dibutuhkan oleh sebuah KRS ya. Kita akan menggunakan objek dari kelas mahasiswa, C mahasiswa, namanya MHS. Ya, kita buat relasinya seperti ini. Kemudian kita buat mata kuliah, ya, MK misalnya. Ya. Kemudian satu lagi tambahan. Misalnya semesternya misalnya pilihannya Gazal atau genap ya. Jadi kita buat string semester ya. Bisa saja ditambahkan atribut yang lain ya, tahun ajaran, kemudian apalagi ya, tanggal entry dan sebagainya bisa aja. Namun saya cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa menambahkan visibility modifier-nya. Kita biasakan setiap data itu sifatnya private. Ini untuk mendukung konsep data hiding ya. Jadi data-data yang dimiliki sebuah kelas itu kita sembunyikan ya, dengan cara membuatnya bersifat rahasia, sifat privasi. Baik, data member oke. Kemudian kita buat konstruktornya ya. Kita buat konstruktornya. Konstruktor adalah metode khusus yang namanya sama dengan nama kelasnya. Ya. Namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau kosongan tanpa parameter ini sifatnya default, ya. Default konstruktor di argumennya ini tidak ada isinya, sehingga data-data mahasiswa bisa kita set misalnya MHS itu 0 itu artinya tidak menunjuk ke objek manapun ya. Kemudian MK juga kita set 0 ya. String semester boleh nggak Pak kita buat 0 juga ya, ternyata boleh ya. Jadi string juga termasuk objek ya. Jadi string berarti berupa objek, sehingga bisa diisi dengan konstanta 0 ya. Kemudian untuk pemberitahuan bisa ditambahkan sistem out print objek
KRS dibuat sebagai penanda saja. Oke, bisa ditambahkan juga konstruktor bentuk yang parameterized, yang ada parameternya. Ya. Biasanya digunakan untuk menginisialisasi. Kita buat tiga parameter sesuai dengan jumlah variabelnya. Kemudian semesternya. Matkulnya kita singkat dengan M, kemudian CMS-nya kita beri nama H. Baik, ini headernya, kemudian kita isi perintahnya, MHS-nya kita isi dengan H. Ya. Kemudian mata kuliahnya kita isi dengan M. Sedangkan semester kita isi dengan S. Nilai-nilai yang dipasangkan dari argumen akan kita masukkan satu persatu ke variabel yang dimiliki oleh kelas. Oke, setelah konstruktornya jadi, kita lengkapi dengan setter, getter, dan query-nya ya, setter, getter, query-nya. Kita mulai dengan setternya, public void set MHS. Dia akan menuliskan data objek MHS sehingga datanya juga objek juga. Menuliskan M ke dalam atribut MHS diisi dengan M. Kemudian set mata kuliah, namanya sama boleh gitu ya Pak, kok nama objeknya sama M juga boleh ya, karena sudah beda metode. Mata kuliah diisi M. Kemudian set semester, string ya, tipenya string, bisa beri nama yang sama juga. Semester diisi dengan S. Kok S M. Kemudian getternya untuk mengambil ya, untuk membaca public, karena membaca berarti ada data yang keluar, berarti kita buat return type-nya. Kalau MHS berarti ya CMHS, keluarannya berarti berupa objek mahasiswa juga. Kebalikannya dia tidak perlu ada argumen, pattern MHS. Oke, kemudian getter untuk mata kuliah. Publik C matkul, jadi nanti luarannya bertipe objek mata kuliah. Get matkul, perintahnya getter MK. Kemudian publik string get semester. Return semester. Oke, terakhir query ya. Query public string, namanya toString, nama yang disepakati oleh para praktisi programming. Query namanya dibuat sama, toString semua. Return ya, kita mau tampilkan apa teks yang dikirimkan ini. Misalnya nama mahasiswa mengambil mata kuliah apa ya.
Misalnya diawali dengan semester, disambung dengan semester, jadi nanti muncul ya semester gasal atau genap. Ini ada tanda misalnya pemisahnya semester genap ya. Semester gasal kita akses namanya mahasiswa, jadi kita tampilkan bukan C, MHS akses get nama. Nah, jadi yang sudah kita buat di pekan yang lalu, metodenya kita panggil di sini get nama, kemudian sambung lagi dengan ambil semester gasal mahasiswa, ambil disambung lagi dengan nama mata kuliah. Jadi MK kita ambil namanya. Oke. Ya, jadi kira-kira nanti stringnya seperti ini. Hari ini semester genap, Budi ambil bahasa pemrograman 2. Jadi kira-kira teks string yang dikirimkan nanti, yang dihasilkan seperti ini konstruksinya. Baik, ini kelas kontainernya, saya kira sudah cukup. Ya. Sekarang bagaimana kita menggunakannya? Ya. Jadi kita akan gunakan di program utama. Ya. Jadi kita akan kombinasikan di main menu. Ya, main menu. Baik, kita kembali ke aplikasi, kelas aplikasi. Ya. Di sini sudah ada di kerangkanya, ada menu KRS. Ya. Sudah ada menu KRS. Mahasiswa mata kuliah juga sudah ada. Kita tambahkan dulu objeknya KRS. Ya. Di sini di atas CKRS sebagai penampung. Kita awali dengan 0. Ya, artinya masih kosong, masih belum menunjuk, ya belum merujuk ke objek ya, belum merujuk ke objek apapun. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke case-nya KRS ya. KRS ada di case ketiga. Case 1 sudah ada, kita skip. Case 2 juga sudah ada. Ya. Case 2-nya, kemarin belum kita selesaikan, kita buat tambah dulu ya. Kita ambil skenario, tambah dulu. Ya. Kita tambah, kita ambil 1 saja supaya menghemat waktu. Switch, pilih 2. Kita update dulu, kita siapkan dulu menunya mahasiswa supaya nanti bisa masuk di KRS. Jadi syaratnya bisa mengisi KRS itu harus ada objek mahasiswa, harus ada objek mata kuliah. Ya, berhubung objek mata kuliah belum ada, kita tambahkan dulu. Case 1. Kita buat case 1 saja. Ya. Supaya suruh memilih 1. Muncul tampilan shot buat mata kuliah baru. Oke, jadi ini akan membuat mata kuliah baru. Kita bisa kopas ya dari mahasiswa karena sistemnya hampir sama. Kita copy saja supaya mempercepat. Tambahkan di sini. Ya, pertanyaannya adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Ya. Jadi minta input kodenya berapa, nama mata kuliahnya apa. Kemudian nama variabelnya kita sesuaikan supaya enggak rancu ya. Ini KD misalnya.
kemudian ini nama masih sama, ini kita ganti dengan kelasnya kita ganti menjadi kelas matkul. Kemudian MHS-nya kita ganti dengan namanya apa di sini ya, saya lupa. Namanya MK. Ya, ada error di sini ya. Ini supaya kita belajar juga. Ya, ada terjadi kesalahan. Konstruktor Cmatkul cannot be applied. Ya, jadi ini disebabkan karena konstruktornya tidak sesuai dengan yang kita tulis di main. Jadi di konstruktor yang kita buat tadi di mata kuliah, ya, kita harus lihat dulu kelas yang mata kuliah konstruktornya seperti apa. Ya, konstruktor mata kuliah dia butuh 3 argumen, ya, butuh 3 argumen. String, integer. Oke, ini kita ya string integer. Jadi ada informasi integer ya. 3 ya, 3. Sedangkan di main tadi kita hanya membuat 2. Sehingga kita harus tambahkan satu input lagi. Kita copy lagi. Semester ya. Semester SKS. Tipenya integer. Kemudian SK-nya kita masukkan sebagai argumen. Jadi di konstruktornya kita sediakan 3 argumen. Kode string, nama mata kuliah string, SKS-nya integer. Ya, kalau sukses, langsung nanti muncul penambahan berhasil. Ya, sementara itu, case 2 dan seterusnya kita skip aja. Terus keyboard dan lain-lain, kita skip. Nanti bisa diteruskan sendiri. Jadi kepentingan kita hanya bagaimana membuat objek mata kuliah. Ya. Setelah ada, kita masuk ke KRS, jadi menu KRS. Di ketika ada menu KRS, kita rancang apa saja yang akan dimunculkan di menu KRS. Ya, kurang lebihnya mestinya sama dengan yang di sini ya. Menu KRS, ini ada menu mata kuliah, kita copy saja. Kita pasang di menu KRS. Ya, menu KRS ada tambah, hapus, update, cetak, query. Ya. Oke, ini kerangka menu untuk KRS. Bisa di test run ya, sampai di sini kita cek apakah muncul menu KRS-nya. Boleh kita coba ya, sebelum program terlalu banyak ya. Kita pilih 3 ya, menu KRS muncul, tambah, hapus, update, cetak, query. Kita pilih berapapun, nggak ada isinya gitu ya. Ya kita exit 4. Oke, kita kembali ke aplikasi. Baik, setelah muncul tampilan menunya, kita tambahkan bagian untuk switch case-nya. Bagian untuk menyeleksi pilihannya. Ya. Switch pilih 2. Oke. Case-nya kita ambil dari yang sudah ada ya. Ya, misalnya kita buat case 1 dulu ya. Kita kopas saja dari kelasnya
mahasiswa. Ya. Mahasiswa kita kopas ya, biar cepat. Nah, aplikasi-aplikasi yang sifatnya sistem informasi manajemen seperti ini nanti source code-nya tidak banyak berbeda ya. Jadi yang berbeda mungkin hanya variabel-variabelnya, tapi secara proses nanti hampir sama. Jadi identik, prosesnya identik. Sehingga cukup sering nanti kita gunakan cara-cara kopas-kopas ya. Tinggal mengganti atau merubah variabel-variabel objek-objek yang terlibat. Ya. Menu KRS tambah ya, kita isi di sini tambah data ya. Ya. Tambah data di sini adalah menambahkan data mahasiswa, kemudian mata kuliah dan semesternya. Ya. Ini yang nanti di entry ke dalam objeknya kelas KRS. Sehingga yang perlu diinput pertama kali adalah NPM. NPM-nya berapa? Kemudian kode. Ya. Yang kedua kode MK. Jadi selain NPM juga diminta kode NK. Kemudian di-input juga semester ya. Semester kita input juga semesternya. Karena tadi ada isian semester di dalam kelas KRS tadi ada data semester. Oke, yang kode kita ganti, tidak perlu next line, ya next saja cukup. New-nya boleh kita hapus ya. Kita sesuaikan, NPM sudah, kode MK, kita ganti dengan KD, kemudian semester sudah benar. Ya. Oke. Baik, langkah berikutnya adalah validasi ya, validasi. Jadi sebenarnya sampai di sini bisa saja kita buat misalnya seperti ini ya, KRS new CKRS dengan argumen di sini adalah MHS, kemudian MK, kemudian SMT. Ya. Sebenarnya intinya nanti kan seperti ini. Jadi untuk mencatatkan objek baru KRS, nanti perintah ini akan kita jalankan. Ya, tapi sebelum di sini, kita akan lakukan validasi terlebih dahulu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya NPM yang dimasukkan oleh user itu harus cocok. Ya. Jadi NPM yang dimasukkan ini harus cocok dengan apa yang sudah tersimpan di dalam aplikasi. Jangan sampai nanti di objek ini, di objek mahasiswa yang kita buat, ya, mata kuliah, ini beda dengan apa yang diisikan oleh user. Jadi untuk menghindari itu maka kita lakukan validasi. Ya, jadi kita lakukan validasi input NPM dan kode mata kuliah. Jadi tujuannya itu karena bisa saja nanti ngawur di sini. Ya, bisa saja user mengisi NPM yang berbeda dengan yang sudah tercatat di menu mahasiswa. Dan itu harus dihindari. Mata kuliahnya juga begitu. Sehingga ini untuk memastikan bahwasanya yang diisikan di sini itu cocok atau sama dengan objek yang sudah ada. Baik, kita validasi dulu input NPM-nya. Jadi kalau memvalidasi NPM berarti objeknya mahasiswa harus
tidak boleh nol dulu, tidak boleh sama dengan nol, artinya ada objeknya. Kemudian NPM-nya harus sama. Jadi NPM yang diisikan di sini itu harus sama dengan NPM milik dari objek mahasiswa. Caranya bagaimana? Kita panggil objek yang mahasiswa, ya kita get NPM, dan kita compare, ya kita pakai perintah equals, nah, kita bandingkan dengan input yang dilakukan oleh user, yaitu di variabel NPM. Ya. Oke, kemudian ya setelah ini misalnya true, ya. Jadi nanti kalau if-nya ada dua kemungkinan, ya, ada if, ada else. Ya, kita buat kerangkanya seperti ini. Kalau di sini jika benar, artinya benar, artinya NPM-nya cocok. Tapi kalau else berarti NPM-nya tidak cocok. Maka kita beri keterangan di sini. NPM tidak ada. Ini message error-nya begini. Kalau NPM-nya ada, next-nya kita validasi kodenya. Jadi kita cek lagi. Ya, kalau kode berarti miliknya dari objek mata kuliah, ya, MK. Jadi MK tidak boleh sama dengan kemudian kodenya kita bandingkan dengan cara yang mirip. Kita get kode mata kuliah, kita panggil equals, kita bandingkan dengan KD, ya. Jadi KD adalah input dari user, ya. Oke. Ya. Di pengecekannya secara bertahap, ya, bersarang, ya. Cek NPM-nya dulu, NPM lolos, cek kodenya. Ya. Sama dengan NPM berarti ada kondisi else di sini. Ada kondisi else. Artinya apa? Kalau di sini berarti kodenya yang tidak ada. Kode MK tidak ada. Nah, tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan yang diisikan. Oke, kalau kode MK-nya sesuai berarti NPM ada, kode ada. Nah, ini baru bisa kita eksekusi. Nah, ini kita pindah, ya. Create objeknya kita pindah di sini. KRS-nya baru bisa dibuat di sini. RS, mahasiswa, mata kuliah, semester. Oke. Kita beri message sebenarnya. Penambahan sukses misalnya. Oke, berarti berhasil kita menambah objek baru di dalam yang berasal dari kelas KRS. Oke, ini kerangka untuk case 1, ya, case 1. Satunya seperti ini. Ini kita hapus, ya. Kita akan buat case 2. Kita 4 dan case 5. Ini kerangka untuk menu pilih. Jadi pilih KRS ada 5 menu, tambah, hapus, update, cetak, query. Oke, baik, kita coba run apakah sudah berhasil, ya, menu untuk tambah data. Kita tes dan misalnya KRS tambah PM-nya, kodenya
semester. Nah, ya, oke. Terjadi pesan di sini ya, NPM tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita belum menambah mahasiswa. Jadi langkahnya mestinya kita tambah dulu data mahasiswa, kita tambah dulu data mata kuliah, baru kita tambah data KRS. Jadi tidak boleh langsung tambah KRS. Karena muncul ini, NPM tidak ada. Oke, kita ulangi lagi pilihannya, berarti kita mulai dari satu dulu. Menu mahasiswa, kita tambah dulu data mahasiswa. NPM-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya Budi, misalnya. Mahasiswa sudah masuk. Oke, kita cek mata kuliah sekarang. Kita buat mata kuliah dulu. Tambah mata kuliah, kita pilih 1. Kode mata kuliahnya 11111. Ya. Kemudian nama mata kuliahnya BP2 misalnya. KS-nya 3. Oke, ya, berarti kita sudah mengisi mahasiswa, sudah mengisi mata kuliah. Kita bisa mencoba mengisi KRS. Kita isi tambah KRS 1. Nah, NPM-nya kita isikan tadi, NPM-nya yang sudah kita buat tadi, yaitu NPM 12345. 12345. Kemudian kode mata kuliahnya yang sudah kita buat tadi 1111. 5 kali 1. Oke. Kemudian semesternya kita isi genap. String ya. Oke, ya hasilnya penambahan sukses. Kenapa? Karena NPM-nya sudah ada, mahasiswanya, mata kuliahnya juga sudah ada, kemudian keterangannya semester genap. Ya, penambahan sukses. Oke, kita selesai. Ya, menu tambah sudah berhasil kita buat. Kita lanjut ke case 2-nya. Ya. Case 2 adalah apa ini? Menghapus. Ya. Menghapus. Sebelum menghapus kita coba masuk ke cetak ya. Cetak dan query. Jadi ini lebih penting ya. Kita cetak sama kita tampilkan. Nanti kalau sudah baru kita update, kemudian kita hapus. Jadi kita lompat dulu ke case 4 dan case 5. Case 4 dan case 5 ya. Oke, case 4 mencetak data, kemudian case 5 mengquery. Kita kopas saja dari kelas mahasiswa karena konsepnya sama. Ya, ini melihat data. Kita kopas saja. Untuk melihat data ya. Oke, kita beri keterangan source. Judulnya adalah melihat data. Ya, kalau ini tadi awalnya miliknya mahasiswa, berarti objeknya MHS. Kalau kita ubah ke KRS, berarti kita ganti dengan objek KRS. Ya, dicek dulu KRS-nya 0 ataukah tidak. Kalau tidak sama dengan 0, berarti ada isinya, ada objeknya, baru bisa kita tampilkan. Kalau tidak, ya, tapi keterangan data KRS kosong. KRS tidak ada, ya, kosong. Oke, kemudian yang ditampilkan apa? Kita ganti objeknya. Kita mau menampilkan apa ini? Mau menampilkan NPM, nama, kemudian mata kuliah. Ya. Kita tampilkan misalnya bersusun saja ya. Nanti NPM disambung dengan nama, kemudian kode mata kuliah disambung dengan nama mata kuliah.
Nah, NPM-nya kita akan mengakses NPM milik dari objek mahasiswa. Padahal mahasiswanya ini adalah milik dari objek KRS. Berarti kita lakukan akses secara bertahap ya. Kita akses bertahap, berarti kita sebutkan dulu objek luarnya, objek yang lebih besarnya yaitu KRS. Kita akses metode get mahasiswa. Jadi kita akan mengambil objek yang mahasiswa milik kelas KRS. Oke. Kemudian baru kita panggil metode get NPM. Jadi aksesnya bertahap. Aksesnya bertahap. Jadi kita ambil dulu objek mahasiswanya. Ya, setelah dapat objek mahasiswanya, kita panggil metode get NPM. Ya, ini gayanya message passing-nya seperti ini. Jadi pengiriman pesannya itu seperti ini, bertahap ya. Jadi nanti titiknya ada dua. Titik yang pertama adalah untuk mengambil objek mahasiswa, kemudian titik yang kedua untuk memanggil metode ya, yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Untuk nama juga sama, kita akan menampilkan namanya. Misalnya kita beri Anda spasi aja ya. Kita panggil dulu objek pemiliknya yaitu KRS. Kemudian kita panggil metode untuk mengambil mahasiswa, objek mahasiswa itu get MAS. Kemudian baru kita panggil metode get nama. Oke, jadi caranya begitu nanti ya. Lupa nanti kalau susunnya banyak bagaimana? Ya sama, jadi kita mulai satu persatu dari objek paling luarnya. Ya. Ya. Jadi misalnya ada kelas lagi yang memiliki KRS, ya nanti dipanggilnya kelas pemiliknya dulu, baru KRS, baru get mahasiswa, baru get NPM. Jadi bertahap seperti ini. Kemudian mata kuliah, kita akan tampilkan nama mata kuliahnya. Ya. Kodenya dulu. Kita akan tampilkan kode MK-nya, kode mata kuliahnya. Kita luruskan aja biar rapi tampilannya. Ya, ditampilkan, kemudian dipanggil objek KRS-nya dulu. Kemudian yang di get sekarang matkulnya ya, get matkul, karena return value-nya berupa mata kuliah. Baru dipanggil get kodenya. Ya. Di sini ada pilihan get kode mata kuliah. Oke. Ya. Kemudian disambung dengan sebelahnya namanya. Inline sambung dengan namanya, nama mata kuliah. Objeknya dulu dipanggil get matkul, kemudian dipanggil lagi get nama. Jadi skenario-nya seperti ini. Nanti ketika dijalankan melihat data muncul NPM, kemudian di sampingnya, jadi karena ini print, jadi nanti sampingnya adalah nama, kemudian di bawahnya ada kode, di sampingnya nanti ada nama mata kuliah. Oke, ini untuk menampilkan isi KRS. Kemudian yang kelima, query ya. Query prinsipnya sama dengan untuk mahasiswa, kita kopas saja. Kita pasangkan di sini. Nama query. Kita ganti objeknya bukan MAS tapi KRS. Oke. KRS tidak sama dengan null.
yang bawah sudah kita ganti KRS. Jadi nanti string yang kita tulis di sini, nah ini, ini nanti akan muncul di menu query. Semester berapa, siapa nama mahasiswanya, mengambil mata kuliah apa, itu kan muncul di situ. Ya, jadi toString-nya nanti akan seperti ini. S, ya, KRS kosong. Jadi kalau masih 0, maka KRS-nya kosong. Baik, ini menu 4 dan 5. Jadi 4 untuk melihat data dalam format atas bawah gitu ya, bersusun. Kalau 5 query tampilannya lebih ringkas ya, muncul dalam satu baris untuk query. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga ya. Jadi hapusnya nanti terakhir, kita panggil yang update. Update ini lebih ribet ya, lebih ribet karena harus memastikan yang diisi oleh user, ya data yang mau dihapus itu sama dengan data yang tersimpan di dalam objek. Ya. Jadi harus di cross check dulu, ya, baru bisa di-update. Prosesnya hampir sama dengan penambahan ya. Jadi penambahan dia jangan validasi, validasinya 2 input ya, npm dan kode. Tapi kalau update nanti juga divalidasi semesternya. Jadi semesternya harus sama dengan yang tersimpan di dalam objek. Kalau nggak sama, nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus. Jadi temukan dulu yang sama persis bisa dihapus. Syaratnya harus 3 kali validasi. Baik, ini untuk update kita kopas saja. Kita kopas. Ctrl C untuk case 3. Kita ganti case satunya dengan 3. Oke, kita ubah satu-satu. Ini menjadi update. npm error, kenapa? Karena sudah dideklarasikan di atas sehingga stringnya kita hapus. Tinggal npm-nya saja. Kode juga sama, sudah dideklarasikan di sebelumnya, kita hapus. Semester juga sama, kita hapus. Jadi input dulu npm yang mau dihapus, kode MMK-nya berapa, semesternya berapa. Jadi 3 ini nanti dicocokkan dulu, kalau cocok baru bisa di-update. Validasi input npm, kode MK, dan semester ya. Jadi 3 yang kita akan cek. Oke, pertama cek mahasiswanya dulu. Mahasiswa tidak nol, ya npm-nya sama, oke. Kemudian mata kuliahnya, oke. Kemudian kalau update berarti diminta input data yang baru ya, diminta input data yang baru. Jadi kita cek lagi di sini sebelum diubah. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi di sini kita cek lagi if semester ya. Semester itu berarti dimasuk di KRS-nya. KRS sudah sama dengan 0, sudah ada isinya, dan KRS kita akses get semester. Kemudian kita compare. Maka sama dengan SMT. Sama, berarti baru bisa kita eksekusi. Oke, jadi
Kalau ketiga-tiganya sudah sama, ya, itu baru kita eksekusi. Else kita beri pesan kesalahan South semester tidak ada. Ya, di sini kita sifatnya update berarti di input baru ya. Sifatnya input baru. Kita tampilkan di sini yang diubah misalnya apa ini? Ya. Yang paling mungkin diubah adalah kode. Ya, misalkan kita akan mengubah kode mata kuliah yang akan diambil. Ya. Jadi skenario-nya yang bisa diupdate itu hanya kode mata kuliah. Kode mata kuliah baru. Misalnya ini ceritanya mahasiswa merubah KRS gitu ya. Yang semula mengambil BP2 misalnya diganti dengan basis data misalnya. Contohnya seperti itu. Maka diminta nanti input untuk kode baru. Ya, kode ini disimpan di dalam objek nanti ya. Kita panggil KRS-nya, kita set, ya, kita ubah set makul dengan objek MK. Ya, ini skenario untuk mengupdate ya. Catatannya apa? Catatannya adalah objek mata kuliah yang sudah kita buat di awal itu harus diubah dulu nanti. Kenapa? Karena kita belum menggunakan array. Ya. Jadi di menu mata kuliah nanti harus kita ubah dulu. Kita buat mata kuliah baru. Ya, kita entry yang kedua kalinya. Jadi kita entry kembali mata kuliah baru. Kemudian baru bisa kita jalankan skenario untuk mengupdate data mata kuliah ini. Jadi nanti tahapannya begitu. Kalau tidak diubah ya nanti tidak berubah juga. Jadi misalnya kita mengisi hanya mata kuliahnya sekali saja, kemudian kita panggil update data, kita gunakan mata kuliah baru misalnya, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kodenya masih berbeda dengan kode yang tersimpan di dalam kelas mata kuliah di sini. Jadi solusinya bagaimana? Untuk sementara ini caranya adalah menambah data mata kuliah baru ke dalam sistem yang sifatnya mengubah atau menimpa data mata kuliah sebelumnya, sehingga data mata kuliah sebelumnya akan hilang. Ini terjadi karena kita belum menggunakan array. Ya. Nanti di modul berikutnya kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan dengan array supaya data lama tidak akan hilang. Baik, ini yang terjadi ya. Ini jadi akan seperti ini. Jadi akan dicocokkan dulu dengan kode mata kuliah. Jadi kode mata kuliah dicek, divalidasi apakah sudah sesuai. Jadi jangan sampai dimasukkan kode yang tidak ada di data mata kuliah. Jadi input yang dimasukkan dicek dulu. Apakah MK tidak sama dengan 0, ini syarat utamanya. Dan MK.get kode dibandingkan dulu ya, sama nggak dengan yang diisikan oleh pengguna. Ya, cek dulu. Jadi setiap kali input kode dicek sama nggak. Oh, ini dia warning. Kenapa tidak perlu dites? Karena di awal sudah ada tes ya, sehingga tidak perlu di sini. Kita bisa hapus. Jika tidak sama dengan nolnya, ya ini diceknya. Jika sama, baru bisa ditambahkan di sini. Kita pindah. Ya, kita masukkan di sini.
Tidak ada. Jadi kalau tidak sama, berarti muncul pesan kode angka baru tidak ada. Jika sama, ya berarti KRS matkulnya bisa kita ubah. Baik, skenario seperti itu untuk pengubahan mata kuliah. Jadi yang perlu di-note di sini adalah validasi. Jadi ketika kita nanti membuat objek di dalam objek, maka pastikan validasinya bisa kita jalankan ya. Jalankan. Ada validasi secara bertahap. Tidak bisa langsung kita tambahkan begitu saja. Oke, kita coba tes run. Ya. Kita pilih create dulu ya, mahasiswa dan mata kuliah. 1 tambah mata kuliah, tambah mahasiswa, NPM 1, 2, 3, 4. Namanya Budi, kemudian mata kuliah. Kita tambah mata kuliah baru, kodenya 1111. Nama mata kuliahnya BP 2 misalnya. SKS-nya 3. Oke, sudah ada semuanya. Kita masuk ke KRS. Kita pilih tambah. NPM 1, 2, 3, 4. Kodenya 1111. Semesternya genap. Oke, penambahan sukses. Kita lihat lagi menu KRS. Kita coba cetak ya. Kita tampilkan cetak. Ya, jadi muncul NPM-nya 1, 2, 3, 4 atas nama Budi. Kemudian kode mata kuliahnya 11. Nama mata kuliahnya BP2. Kemudian kita coba query ya nanti KRS-nya. Kita masuk ke KRS lagi. Kita query, kita tampilkan. Ya, muncul teks semester genap. Informasinya Budi ambil BP2. Oke ya, sesuai rencana. Sekarang kita masuk ke skenario mengupdate KRS. Kita masuk lagi ke menu KRS. Kita update KRS-nya. Ya, diminta masukkan NPM-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian kode mata kuliahnya 1111. Semesternya tadi adalah genap. Ya, jadi diminta masukkan kode mata kuliah baru. Ya, kalau kita isi kode mata kuliah misalnya 222. Ya, nanti muncul kesenangan. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kita belum membuat mata kuliah dengan kode 222. Ya, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus membuat dulu ya mata kuliah baru dengan kode 222. Oke. Kita buat mata kuliah baru. Tambah kodenya 2222. Nama mata kuliahnya basket misalnya. SKS-nya 3. Oke. Sudah berhasil mata kuliah baru. Kita masuk lagi ke KRS. Kita pilih update. NPM-nya 1, 2, 3, 4. Kode mata kuliah yang mau diganti 111. Semesternya genap. Nah, oke. Muncul keterangan kode MK tidak ada. Kenapa terjadi begini? Karena yang dicek tadi adalah
objek mata kuliah yang ada di main, ya, yang sudah kita ubah menjadi 222 sehingga tidak ditemukan di sini. Ya. Sehingga yang kita perlu ubah adalah source code untuk membaca kode yang dimiliki oleh ARS ya, bukan di mata kuliah. Jadi kita lupa tadi ya, kita lupa. Kita stop dulu. Ya. Yang kita cek di sini misalnya adalah bukan MK yang kita cek. Ya, bukan MK yang kita cek, bukan MAS yang kita cek, tapi yang kita cek adalah milik dari KRS ya. Jadi efeknya di situ. Karena MHS dan MK ini adalah objek milik dari kelas main, ya, kelas main, kelas aplikasi. Padahal kita akan mau cross check ke milik dari kelas yang dimiliki oleh objek dari KRS. Sehingga kita ganti di sini, menjadi KRS ya. KRS tidak sama dengan null. Dan di sini kita akses KRS dot get mahasiswa. Yang mata kuliah juga sama. Kita cek karena KRS sudah diakses, berarti kita tidak perlu langsung saja KRS dot get makul get kode. Ya. Jadi kita tambahi ya, jadi cross check-nya validasinya dengan data yang ada di objek KRS. Sama nggak dengan yang sudah tersimpan? Kalau sama berarti baru bisa diubah. Sedangkan untuk data mata kuliah yang baru kita cross check dengan yang barusan dibuat. Baik, ini perubahannya, modifikasinya. Kemudian kita cek run lagi ya, kita tes run lagi dengan skenario yang sama. Kita pilih mahasiswa, tambah mahasiswa PM11, namanya Budi. Kita buat mata kuliah, tambah mata kuliah, kodenya 22. Mata kuliahnya BP2, SKS ini ke kita tambah KRS, kode PM11, kode mata kuliah 222, semesternya genap. Oke, sukses. Kemudian skenario-nya kita mengubah mata kuliah. Kita buat dulu mata kuliah yang baru. Pilihannya 2. Kemudian kita buat tambah kode mata kuliahnya 333. Nama mata kuliahnya basket. SKS-nya 3. Oke, mata kuliah baru sudah jadi. Kita masuk ke KRS lagi. Kita coba cetak dulu. Ya, ini masih mata kuliah lama. Budi mengambil mata kuliah yang kedua. Kita akan ubah ke KRS yang Budi. Ya. Kita pilih 3. Kita pilih update. Kita masukkan NPM-nya Budi. Satu. Pada mata kuliah yang lama 222. Semesternya genap. Ya, diminta mata kuliah kode baru. Kita ditambahkan 333 ya. Ya, oke. Update sukses, kita cek tampilannya.
cetak KRS-nya, ya KRS-nya Budi berubah, yang semula PP2 berubah menjadi basis data. Jadi seperti ini langkah untuk proses pengubahan KRS. Jadi harap dibedakan, ada objek yang di main, ada objek yang di dalam kelas KRS. Ya, hati-hati. Di CKRS ini ada objek ini, mahasiswa dan mata kuliah. Ini milik KRS, ya, milik KRS. Kemudian di main kita juga punya, ya hati-hati. Lupa kok sama, ya memang sama. Di main kita punya ini, MHS dan juga mata kuliah. Jadi ada dua objek mahasiswa, ada dua objek mata kuliah, tetapi di tempat yang berbeda. Satunya di main, ya, satunya di main di kelas aplikasi, satunya lagi di objeknya kelas KRS. Jadi situasinya sekarang seperti itu. Baik, itu untuk update. Sekarang kita lanjut untuk delete ya. Jadi delete hampir sama dengan update, tapi lebih sederhana karena langsung dihapus ya. Jadi kita kopas saja. Delete nih, kita copy dari update. Kita ganti dengan 2. Ini hapus. Ditanya dulu NPM-nya, kode mata kuliah, kode semester, cek valid semuanya. Kalau sudah oke, ya, sudah oke semuanya, langsung kita hapus di sini. Oke. Cara menghapusnya dinulkan. Jadi KRS-nya diisi dengan 0. Jadi cara menghapusnya. KRS-nya kita nulkan. Jadi otomatis akan menghapus objek KRS sekaligus menghapus objek mahasiswa dan objek mata kuliah yang ada di dalam KRS. Kita beri pesan misalkan saut penghapusan berhasil. Untuk info saja ya. Yang di sini juga sama. Ketika sudah di set, ini kita beri keterangan berhasil. Supaya user tidak bingung ini sudah bisa apa belum ini. Kalau nggak ada keterangannya nanti susah. Baik, itu untuk penghapusan. Jadi tahapannya diinputkan dulu NPM kode mata kuliah semester yang akan dihapus. Kemudian dicek cross check dulu dengan isian KRS sama atau tidak. Kalau sudah sama semua, jadi NPM-nya sama, kemudian mata kuliahnya sama, semesternya sama, baru bisa dinulkan. Jika tidak ada yang tidak sama, maka muncul keterangan-keterangan kesalahan di semesternya, bisa juga di kodenya atau bisa juga di NPM-nya. Baik, kita coba skenario untuk penghapusan. Kita run. Oke, kita buat mahasiswanya dulu. Baru NPM 11, nama Budi, kemudian pilih mata kuliah, tambah mata kuliah 22, namanya BP2, SKS3, kemudian pilihan KRS, kita pilih hapus ya, kita pilih hapus, kita tampilkan dulu aja.
Tampilkan. Oh, belum kita tambah ya. Oh, masih kosong. 1, kita pilih KRS dulu. Kita pilih tambah. NTM-nya 11. Oke, MK-nya 22. Semesternya genap. Penambahan sukses, kita masuk KRS, kita cetak. Ya. Budi ambil LP2, muncul, kita pilih KRS sekarang, kita pilih hapus. Ditanya NPM berapa, kasih NPM 11, kode mata kuliahnya adalah 22, semesternya genap. Hapus berhasil, kita cek, kita tampilkan, kita cetak ya. Ya, muncul pesan KRS-nya sudah kosong. Baik, ini untuk skenario submenu KRS ya, submenu KRS. Kita pilih selesai. Ya, jadi itu contoh untuk implementasi relasi komposisi, di mana skenario-nya adalah kelas KRS itu memiliki objek mahasiswa dan objek mata kuliah. Sekali lagi harap dibedakan nanti antara objek yang dimiliki oleh kelas KRS dengan objek yang dimiliki oleh kelas main. Jadi yang dimiliki kelas main sifatnya adalah temporary, yang running di main, sedangkan yang permanen nanti akan tersimpan di kelas KRS ya. Jadi ada dua tempat yang berbeda, ya, dua tempat yang berbeda. Baik, saya kira itu untuk demo live codingnya. Sampai di sini source code kita sudah mencapai 233 ya. Ini baru sebagian ya. Karena tadi kelas mata kuliahnya belum kita isi secara penuh. Baru case 1 untuk mata kuliah. Mestinya ada 5 case lagi. Jadi mestinya kita sudah mencapai kurang lebih 300 source code di sini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kita harus membahas tentang skenario adanya relasi antar kelas, yaitu relasi komposisi, ya, komposisi, yang artinya bagian atau komponen dari sebuah kelas yang lebih besar. Baik, untuk selanjutnya nanti silakan dipelajari yang ada di modul lebih lengkap ya. Source code-nya juga sudah saya upload di weblog, bisa diakses, dicoba-coba, dimodifikasi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Dan mengingat source code sudah sekian ratus baris, bisa jadi ada yang masih belum benar semua ya. Jadi nanti mungkin di antara source code yang sudah saya bagi, ada bagian-bagian skenario yang bisa jadi masih menyebabkan kesalahan. Ya, harap nanti dilaporkan ya, nanti bisa kita perbaiki sama-sama. Mungkin itu dari saya. Next targetnya, jadi setelah ini nanti setiap kelompok silakan mengupdate ya, silakan mengupdate aplikasinya untuk menjadi versi 2 ya, versi 2, yaitu versi yang sudah menerapkan relasi. Jadi setidaknya sudah ada 4 kelas ya, minimal sudah ada 4 kelas di aplikasi kalian. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas siang hari ini.